Shalom saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan kita boleh berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Amin saudara, kita senantiasa bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Untuk itu mari kita bangkit berdiri, kita mau nyatakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita sungguh besar. Haleluya. Saudara, kita nyatakan bersama. Ku selami kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi dapat ku selami kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak ku selami kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji disediakan Tuhan bagi kita. Amin. Amin. Mari kita nyatakan pujian kita kepada Tuhan atas kasih dan keselamatannya. Haleluya.
berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Mari saudara, kita mau menyelam lebih dalam lagi untuk menyembah dan memuliakan Tuhan kita. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya pada siang hari ini. Kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini boleh berkenan padamu saja. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan.
rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadi anakku agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan yang baik, kami mengucap syukur selalu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara pada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mendoakan Kau Yohanes ya Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Kami sudah siap mendengarkan, biarlah Engkau yang berfirman. Haleluya, amin. Shalom saudara. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Siang hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang berjudul Faith That Overcomes the World. Artinya saudara, iman yang mengalahkan dunia. Nah, kita akan lihat saudara di firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kalau kita lihat di sini saudara, firman Tuhan jelas menyatakan semua orang yang lahir dari Allah. Siapa yang bisa mengalahkan dunia adalah semua orang yang dilahirkan dari Allah. Mungkin saudara pernah dengar firman Tuhan yang berkata bahwa tidak ada seseorang pun yang bisa melihat atau masuk dalam kerajaan Allah selain mereka yang dilahirkan kembali. Benar nggak saudara? Dan ini berbicara soal kemenangan yang orang-orang miliki ketika mereka ini berasal daripada Allah. Ketika mereka dilahirkan kembali, firman Tuhan berkata bukan dengan darah, tetapi dengan roh. Yaitu di sini dikatakan yang mengalahkan dunia atau kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Nah, kita mau lihat saudara, ketika firman Tuhan menyatakan kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita, apakah iman itu? Dan kita bisa lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat pertama ini mendeskripsikan apakah yang dimaksud dengan iman. Firman Tuhan berkata seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat atau belum kita lihat. Kenapa saya bisa bilang belum? Karena itu akan terjadi. Ketika kita mengimani sesuatu yang berasal dari Tuhan, maka Tuhan itu akan melakukannya. Amin saudara. Banyak sekali firman Tuhan yang menyatakan bagaimana janji atau perkataan Tuhan itu adalah ya dan amin. Janji Tuhan itu murni. Dan murninya itu seperti emas yang dimurnikan atau perak yang dimurnikan 7 kali murninya. Artinya setiap perkataan atau janji yang Tuhan berikan itu Tuhan akan melakukannya. Nah, lanjutnya kita akan melihat saudara, apa sih yang Tuhan Yesus katakan mengenai iman. Kan tadi kita berbicara mengenai kemenangan. Siapa sih orang yang menang? Orang yang dilahirkan kembali. Atau orang yang memiliki kelahiran kembali yang dilahirkan melalui Allah atau dilahirkan dari Allah. Dan yang kedua adalah yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Dan kita bisa lihat tadi
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Nah, di dalam Matius 17 ayat 14 sampai 21, Saudara, ini berbicara mengenai iman. Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan apakah yang menjadi iman itu dalam kehidupan sehari-hari pastinya. Nah, kita akan melihat di sini ada peristiwa, Saudara. Di Matius 17 ayat 14 sampai 21, nanti kita akan lihat paralel ayatnya supaya kita bisa melihat lebih dalam lagi apa yang Tuhan Yesus ingin katakan dan kenapa Tuhan Yesus berbicara seperti itu. Jadi kita mau lihat konteksnya. Di sini firman Tuhan menyatakan seperti ini. Matius 17 ayat 14 sampai 21. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Anakku sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang ketika mereka sendirian dengan dia. Bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia, yaitu Tuhan Yesus, berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Yang terakhir di sini dikatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, hal yang mau kita lihat di sini yang pertama, Saudara, ketika orang ini berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kasihani anak saya." Kenapa? Karena anak saya ini hidupnya sangat menderita. Dan yang Tuhan Yesus katakan begini, Saudara, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu?" Menurut Saudara, kenapa sih Tuhan Yesus ngomong seperti itu? Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Kita mau lihat, Saudara, jawabannya. Ini ada di dalam Markus 9 ayat 17 sampai 23. Ini berkaitan, Saudara, untuk melengkapi apa yang tadi ditulis oleh Matius, dan di sini Markus menjelaskan lebih detail mengenai cerita tersebut. Di sini dikatakan Markus 9 ayat 17 sampai 23. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bergetakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu?" Nanti kita bisa lihat kenapa Tuhan Yesus ngomong gitu. "Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu diapain, Saudara? Digoncang-goncang, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Yesus bertanya kepada anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya." Lihat apa yang ayahnya itu katakan, "Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus? Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Kata-kata iman dan percaya ini sangat berkaitan, Saudara. Ketika Saudara menaruh iman, berarti Saudara mempercayai hal tersebut. Benar nggak, Saudara? Ketika ketika Tuhan Yesus berkata, "Kamu angkatan yang tidak percaya." Kenapa? Karena orang ini memiliki hati yang meragukan Tuhan. Makanya dia bisa bilang seperti ini, Saudara. "Jika engkau dapat berbuat sesuatu." Dia ngomong ke Tuhan Yesus, "Kalau kamu bisa buat sesuatu, tolong."
Berarti ada sebuah keraguan yang dia miliki. Dan ini masuk akal kenapa saudara, karena anak ini sudah menderita sangat lama. Dan penderitaannya bukan cuma sakit kepala gitu ya, atau sakit gigi, tapi ini masalahnya penderitaannya ini amat sangat hebat, saudara. Saudara bisa bayangkan bagaimana firman Tuhan mendeskripsikan, dan di sini dikatakan roh itu yang menyerang dia, membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berketakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Saudara bisa bayangkan situasi yang dia harus alami ini selama bertahun-tahun. Kita baca begini aja ya saudara, ngebayangin 1 jam aja stres loh, bener gak saudara? Ini orang papanya ngalamin setiap saat harus ngeliat anaknya seperti itu selama bertahun-tahun. Dan dia bukannya belum mencoba untuk mencari jalan untuk menyembuhkan anak tersebut. Jadi di dalam kitab Matius dan Markus dibilang mereka sudah meminta kepada siapa? Muridnya Tuhan Yesus, tapi mereka tidak dapat. Nah, kita bisa lihat di sini saudara, Tuhan Yesus ini memberikan kunci. Ketika murid-murid Tuhan Yesus itu bertanya, di sini dikatakan, kenapa kok kami tidak bisa mengusir setan tersebut? Apa yang Tuhan Yesus bilang? Karena kamu kurang iman. Apakah mereka punya iman? Punya. Tetapi kurang. Nah, ini kita mau melihat saudara bagaimana firman Tuhan ini menyatakan rahasia daripada kemenangan ketika orang ini memiliki iman. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan secara spesifik, tadi dikatakan bahwa jenis yang ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi kita bisa lihat ada kaitan antara doa dengan iman. Benar ya saudara ya? Kenapa? Ketika kita berdoa, kita ini menjalin hubungan dengan Tuhan. Ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan, maka kita lebih mengenal Dia. Dan ketika kita mengenal Dia, kita akan lebih bisa percaya dengan Dia. Saya akan ambil sebuah ilustrasi atau berikan sebuah ilustrasi saudara. Di sini ketika ada seseorang yang baru datang gitu ya, masuk ke saudara, masuk ke ruangan ini dan bilang sama saudara, saya boleh pinjam nggak 20 juta? Besok saya balikin. Siapa di antara saudara yang bakal kasih uang itu? Wah, generous banget ini orang. Kecuali orang jutawan ya saudara yang penghasilannya triliunan, 20 juta apa sih 20 juta gitu ya. Tapi kalau saudara penghasilannya yang kasarnya sebulan UMR udah pasti di sini sekarang saudara 4 juta gitu ya. Katakanlah 10 juta lah, saya kasih lebih like 10 juta dan bisa punya uang sebesar 20 juta itu mereka harus nabung, bener ya. Dan ketika ada orang yang nggak kenal tiba-tiba nanya, boleh nggak saya pinjam 20 juta, besok saya balikin. Mau nggak saudara lakuin? Kenapa? Gak ngerti orangnya, kenal juga enggak, gimana bisa percaya? Kalau besok nggak balikin gimana? Bener kan saudara? Nah, tapi kalau misalnya ada orang itu datang ke sini saudara, kenal dengan saudara, ngobrol dengan saudara, katakanlah sampai setahun, 2 tahun, sampai saudara jadi sahabatnya dia. Ketika dia datang kepada saudara dan meminjam uang, saudara kasih nggak? Tergantung, kalau saudara punya saudara kasih, kalau saudara nggak punya saudara nggak kasih, bener nggak? Tapi kecenderungan untuk saudara mengasihi atau kecenderungan untuk saudara itu percaya sama orang itu akan lebih besar, bener nggak? Kenapa? Karena saudara sudah kenal. Di sini pernah ada saudara yang istilahnya mengingat perjanjian tanpa kenal, misalnya baru ketemu langsung nikah. Ada saudara? Jarang ya, kecuali mungkin zaman dulu yang orang itu dinikahin. Tapi kalau zaman sekarang, itu orang itu butuh masa pengenalan. Bener ya? Kenapa? Kalau orang nggak kenal, dikatakan orang nggak kenal maka nggak sayang. Tapi di situ juga timbul yang namanya kepercayaan. Kalau orang itu meluangkan waktu ngobrol dengan orang tersebut, mengenal orang tersebut, karakternya, sifatnya, apakah dia bisa dipercaya atau enggak, maka kita bisa timbul percaya atau iman. Di sini saudara, kita melihat bagaimana firman Tuhan menyatakan iman itu dibangun dari hubungan. Kepercayaan itu dibangun dari hubungan. Dari hubungan orang itu dengan Tuhan. Saudara tahu gak sih ketika Tuhan Yesus itu sebelum dia itu memulai pelayanannya, apa sih yang dia lakukan? Dia berdoa semalam-malaman sebelum dia memilih murid-muridnya.
Apa yang Tuhan Yesus lakukan sebelum dia memulai pelayanannya? Dia berpuasa berapa hari saudara? 40 hari 40 malam. Tuhan Yesus ngasih contoh. Dia gak cuma sekedar ngomong. Dia bilang jenis seperti ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Tuhan Yesus juga melakukannya. Benar gak saudara? Dia gak cuma ngomong, oh kamu puasa, saya kagak spesial. Enggak. Tapi Tuhan Yesus melakukan sebelum dia memulai pelayanannya, dia berdoa dan berpuasa. Dan kalau saudara baca di firman Tuhan, banyak sekali saudara menemukan malam-malam dia berdoa naik ke atas gunung. Kenapa? Karena dia tahu di situ sumber dari kekuatan. Nah, kita akan melihat di sini firman Tuhan menyatakan saudara, bagaimana ketika kita ini mengerti akan yang namanya iman atau kepercayaan, maka kita bisa memiliki kemenangan. Di sini saudara kita akan melihat firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 38 dan 39. Ini merupakan sebuah jaminan bagaimana tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Kenapa? Karena tadi kita bicara soal iman. Iman itu bicara soal Tuhan, dan kita di sini mengenal bahwa Tuhan itu yang mengasihi kita, dan dikatakan di ayat Roma 8:38 dan 39, firman Tuhan menyatakan seperti ini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari siapa? Kasih Allah. Di mana saudara? Yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ini merupakan suatu jaminan. Kenapa? Karena kita tahu kalau Tuhan Yesus berserta kita, maka nggak ada yang bisa menjadi lawan kita. Di mana ayatnya saudara? Di dalam Roma 8 ayat 31 sampai 34. Di firman Tuhan dikatakan seperti ini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang menjadi pembela bagi kita. Firman Tuhan jelas menyatakan kenapa kita memiliki kemenangan saudara. Kenapa? Siapa yang membela kita saudara? Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa tidak ada kuasa manapun juga yang di atas langit maupun di bawah bumi itu yang bisa menyelamatkan kita. Jadi dalam nama Dia semua orang ini menerima keselamatan. Ya, firman Tuhan mau meyakinkan kepada kita pada siang hari ini, ketika kita ini menaruh pengharapan kita terhadap Tuhan, yaitu iman, kita bisa mengalahkan dunia. Kenapa? Karena Allah yang menyertai kita, yang memberikan kita kemenangan. Amin saudara? Amin. Kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk siang hari ini Tuhan, kami bisa mendengar firman-Mu Tuhan, yang menguatkan kami Tuhan, yang memberikan kami Tuhan pemahaman akan iman kami Tuhan. Bagaimana ketika kami mempercayai Engkau, tidak ada yang mustahil Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, kepercayaan kami kokoh di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang meneguhkan kami bahwa kami beserta dengan Engkau dan tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah pembela kami dan Engkau yang memberikan kemenangan kepada kami karena kami ada di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.